Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Harga beras semakin mahal, ratusan warga menyerbu operasi pasar beras murah di Kota Cimahi. Diduga hendak tawuran di alun-alun Pelabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi, belasan pelajar SMP diamankan polisi. Lagi dan lagi, sejumlah warga Kabupaten Sukabumi diduga menjadi korban penipuan investasi bodong dengan iming-iming keuntungan hingga 20%. Operasi pasar beras murah di Kota Cimahi Senin pagi diserbu ratusan warga. Harga beras yang mahal membuat warga termasuk yang lanjut usia dan menggunakan kursi roda rela antre berjam-jam. Sekitar 300 orang warga berdesakan antre membeli beras murah di halaman Kelurahan Padasuka, Kecamatan Cimahi Tengah, Senin pagi. Warga rela antre berjam-jam sejak pukul 6 pagi hingga mengeluar ke jalan raya agar bisa membeli beras 10 kg seharga Rp85.000. Sejumlah warga lanjut usia bahkan rela datang dengan menggunakan kursi roda. Di tengah guyuran hujan gerimis, warga memang sudah menantikan keberadaan operasi beras murah yang digelar pemerintah Kota Cimahi. Sebab harga beras di operasi pasar hanya Rp8.500 per kilogram. Jauh lebih murah bila dibandingkan dengan harga beras di pasar tradisional yang saat ini bisa mencapai Rp13 hingga Rp15.000 per kilogram. Bu, ini beli berapa Bu untuk satu ini? Satunya teh 42.500. 42.000 untuk satu karung. Ya, untuk satu karung. Bu, untuk di pasar memang lagi mahal sekarang beras sendiri. Bisa nyampe 13 sampai 14 ya. 14. Kalau di warung bisa 14-15. Berarti ini lebih murah Bu ya? Dari luar. Saya dari Cimahi Tengah, dari Setiamana. Setiamana, berarti ada informasi ini dari kelurahan RT RW? Alhamdulillah terbantu karena kan warga kita mah ya semuanya golongan menengah ke bawah Pak. Ya. Kalau beli kan kadang-kadang sekarang musim itu kemarin apalagi musim corona, sekarang dibantu udah pada kerja, alhamdulillah kebantu gitu, alhamdulillah ya. Meskipun antri lama Pak ya? Walaupun antri lama, alhamdulillah tadi saya pagi jam 6 udah di sini, antrian ke 9. Untuk bisa mendapatkan beras murah kualitas medium ini, warga di Jatah hanya bisa membeli 10 kg saja dengan membawa bukti identitas KTP. Pemerintah Kota Cimahi menyediakan sekitar 60 ton beras dalam operasi pasar beras hari Senin. Muhammad Abbas melaporkan dari Kota Cimahi. Harga cabai rawit merah di Garut semakin mahal, mencapai Rp70.000 per kilogram. Namun tingginya harga tidak membuat petani untung karena hasil panen mereka anjlok akibat terkena hama dan penyakit. Cuaca buruk berupa curah hujan tinggi dan banjir mempengaruhi harga komoditas cabai di Pasar Guntur, Kabupaten Garut. Harga cabai rawit merah atau cabai rawit inul bahkan melonjak 2 kali lipat dari harga normal. Saat ini harga eceran cabai rawit merah menembus Rp70.000 per kilogram. Padahal di saat normal harganya hanya berkisar Rp30.000 per kilogram. Pedagang grosir sayuran di Pasar Guntur mengaku cuaca buruk sebulan belakangan membuat pasokan cabai dari petani di wilayah Garut berkurang. Bahkan di sejumlah wilayah petani mengalami gagal panen. Satu, karena ini faktor cuaca. Kalau harganya sekarang berapa Pak di tingkat grosir di sini? Di sini Ya. 70.000, 75. Kalau harga normalnya berapa Pak? Normalnya maka sekitar 30. Peningkatan harganya, cuman daya beli mah kurang. Nah gitu. Masuk ke Pasokan barangnya stok. Iya berkurang, memang berkurang. biasanya memasak dari mana? Dari daerah Garut, ya Cikajang, Samarang, pokoknya Kabupaten Garut mau masuk. Kondisi ini diakui para petani cabai di wilayah Garut. Para petani sebenarnya senang karena harga jual cabai hasil panen mereka saat ini naik hingga mencapai Rp34.000 per kilogram. Namun di sisi lain, jumlah cabai yang bisa dipanen merosot drastis karena tanaman cabai mereka rusak atau busuk sebelum dipanen akibat terserang hama dan penyakit.
Tambahan biaya untuk obat hama dan penyakit membuat keuntungan yang didapat oleh petani juga berkurang. Harganya naik, senang nggak Bu? Senang, Pak. Senang ya. Kalau gitu keuntungannya besar tuh Bu. Pak, biasa-biasa aja. Ya ada gimana ya? Kan harga bagus ya, Iya. 4 kiloan nggak ada turun. Kenapa? Gitu. Ya kan banyak penyakitnya, Pak. Oh, jadi hasil panennya kurang gitu Bu? Ya, Oh, banyak kena penyakit. ya. Penyakitnya apa itu? Virus, Pak. Mm-mm. Macam-macam, Pak, cabai mah. Nggak. Kadang Pak buat yang ininya aja tidak Yang cukup, kerja, yang kerjanya gitu kan, habis beli lagi obatnya, bekerja gitu, Pak. Banyak ini ya Bu ya, Ya. operasinya. Para petani hanya bisa berharap kondisi cuaca membaik sehingga tanaman cabai mereka bisa menghasilkan panen lebih banyak. Eko Setiabudi melaporkan dari Kabupaten Garut. Kita beralih ke informasi lainnya. Perundungan di sekolah kembali terjadi. Kali ini 2 orang pelajar perempuan menjadi korban perundungan di Kabupaten Bandung. Pemicunya sepele hanya karena tersinggung perkataan korban di media sosial. Potongan video amatir ini memperlihatkan terjadinya perundungan terhadap 2 orang siswi sekolah menengah atas. Korban mengalami tindak kekerasan dipukul di bagian kepala dan dada oleh para pelaku. Perundungan tersebut terjadi pada 17 Februari 2023 lalu. Korban dan pelaku adalah teman satu sekolah di SMA Negeri 1 Ciwidey. Benar kejadian itu terjadi, cuman jadi persoalannya bahwa saya punya argumen bahwa sekolah tidak bisa memperhatikan anak 1x24 jam. Itu kejadiannya yang pertama di luar KBM hari Jumat kalau nggak salah sekitar jam 2. Bahkan itu juga di luar lingkungan sekolah. Dari hasil penyelidikan, polisi memastikan ada 2 orang korban yang mengalami perundungan yang dilakukan oleh 4 rekannya. Peristiwa terjadi lantaran pelaku tersinggung perkataan korban di media sosial. Sampai dengan saat ini sudah kami mintai keterangan, namun kemarin saat kami undang, para pihak membuat pernyataan bahwasanya perkaranya tidak ingin dilanjutkan ke dalam tahap penyidikan. Pihak sekolah menyayangkan peristiwa perundungan yang menimpa siswanya dan siap memberikan sanksi terhadap pelaku. Sementara kedua korban diakui pihak sekolah masih mengalami trauma atas peristiwa tersebut dan berharap kejadian tidak terulang. Muhammad Abbas melaporkan dari Kabupaten Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Korek Cilik Indonesia hadir lagi nih di Ajwa TV. Ya betul. Yuk teman-teman yang usianya 14 tahun ikut lomba membaca Al-Quran Korek Cilik Indonesia. Kirimkan video mengaji teman-teman ya ke email korekcilik-indonesia2023@gmail.com. Kita tunggu video mengaji teman-teman sampai tanggal 28 Februari 2023 ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.